Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Yoviana Manalu dengan NIM C0E024018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung pajak dengan norma perhitungan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Miss Aninda Puji Adillah MAK. Materi yang akan kita bahas itu ada dasar perhitungan, kompensasi kerugian, norma perhitungan pajak, dan menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Materi pertama itu ada dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Nah, menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang harus diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Dan yang keempat itu ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah, dan sebagainya. Nah, kompensasi kerugian menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi itu ada 2. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal. Contoh soalnya itu ada wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian itu 200 juta. Andai kata mulai tahun 2009 dan seterusnya, untung masing-masing itu 20 juta, 40 juta, 70 juta, 100 juta, 150 juta, dan tahun 2014 untung 250 juta. Nah, di sini disuruh buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tahun 2008 tersebut, serta hitung pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Nah, caranya itu seperti yang kita lihat, itu ada daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2003. Itu ada tahunnya, untung, kompensasi, dan juga sisa kompensasi dan DPP-nya. Nah, didapatlah tarif pajak badan untuk tahun 2009 itu 25% dikali 250 juta itu sama dengan 62.500.000. Nah, pajak terutang, maka pajak terutang tahun 2014 itu 62.500.000. Kompensasi yang kedua itu ada kompensasi kerugian horizontal. Contoh soalnya, PTX pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masing adalah sebagai berikut. Asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh untung sebesar 400 juta. Usaha kuliner rugi 800 juta dan usaha pertaksian untung 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Biro perjalanan umum untung itu tadi 400 juta. Usaha konstruksi rugi 800 juta, pertaksian untung 200 juta. Jadi setelah dikurangi dan juga ditambah itu ada rugi usaha pada tahun 2015 itu ada 200 juta. Maka pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak atau pajak nihil. Kerugian tahun 2009 sebesar 20 juta tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Nah, ada pula norma perhitungan pajak. Nah, norma perhitungan pajak ini ada 2. Yang pertama, norma perhitungan umum. Ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000. Yang kedua,
norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Ada pula syarat penerapan norma penghitungan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memakai norma perhitungan harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat akhir Maret tahun pajak berjalan. Yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan persentase norma dengan total peredaran usaha setahun dan hanya PTKP yang boleh dikurangkan. Dan syarat yang ketiga itu ada jika memiliki beberapa usaha, penghasilan neto dihitung terpisah berdasarkan jenis dan lokasi usaha, lalu dijumlahkan. Menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Di sini ada contoh soalnya. Wajib pajak Badu, status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Di sini diminta hitung PPh terutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan jika penghasilan yang pertama penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto. Yang kedua, penghasilan neto sebagai notaris Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto. Yang ketiga, penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Nah, penyelesaiannya itu tinggal kita kalikan. Penghasilan neto itu yang pertama penghasilan neto sebagai dokter 40% dikali 340 juta itu 136 juta. Penghasilan istri 38% dikali 160 juta 60 juta 800 ribu rupiah. Penghasilan istri yang lainnya itu 35% dikali 80 juta 28 juta. Maka ditambahkan menjadi 196 juta 800 ribu rupiah. Yang kedua, diminta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama, wajib pajak 54 juta, status kawin 4 juta 500, tambahan istri bekerja 54 juta, 3 anak, 3 dikali 4 juta 500 itu 13 juta 500. Kas 126 juta. Penghasilan kena pajak itu 70 juta 800 ribu rupiah. Yang ketiga ada PPh terhutang. Itu 5% dikali 50 juta itu 2 juta 500 dan 15% dikali 20 juta 800 3 juta 120 ribu rupiah ditambah keseluruhannya menjadi 5 juta 620. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi tadi. Jadi kesimpulannya, norma penghitungan penghasilan neto memudahkan wajib pajak orang pribadi yang tidak membuat pembukuan lengkap. Karena penghasilan neto dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan bruto sesuai jenis dan lokasi usaha. Pemahaman yang baik tentang NPPN ini, tarif pajak dan kompensasi kerugian membantu wajib pajak menghitung dengan benar, menghindari sanksi dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Demikian penjelasan dapat saya sampaikan. Terima kasih.